Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita review atau bahas pengalaman saya bareng ponsel dari Infinix Zero 30 ini. Jadi kita udah pakai ponsel ini kurang lebihnya ya hampir setengah bulan atau setengah bulan lebih ya bareng ponsel dari Infinix Zero 30. Jadi gimana? Buat plus minus dan juga hal yang paling saya suka dari ponsel Infinix Zero 30 ini, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, yang pertama tentunya kita bahas dari segi harganya. Memang ponsel ini waktu pertama kali diluncurkan, ini ponsel ada di harga 3 juta kurang sedikit, dan sekarang bisa kalian beli dengan harga 3 juta rupiah aja. Dan seperti biasa ya, buat link pembelian dari ponsel Infinix Zero 30 ini udah bisa kalian cek di deskripsi pada video ini. Selanjutnya, buat urusan segi desain, memang ponsel ini bisa dibilang hampir mirip-mirip dengan ponsel dari Vivo V series. Ya, kalau itu menurut pendapat saya pribadi. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalian drop aja deh di kolom komentar, karena pendapat orang itu tentu berbeda-beda. Kemudian buat feel genggam pakai ponsel dari Infinix Zero 30, menurut saya ini ponsel kerasa ringan, tipis, dan juga nyaman banget di tangan. Bahkan ponsel ini jauh lebih kerasa ringan dibanding ponsel dari Infinix Note 30 Basic ataupun Infinix Note 30 Pro dan juga Infinix GT 10 Pro. Emang sih buat backdoornya ponsel ini masih pakai backdoor berbahan plastik atau polikarbonat, tapi paling nggak buat backdoornya ini nggak mudah ninggalin bekas stick jari, dan buat finishingnya juga dibikin glossy, tapi gimana ya, glossy tapi agak punya motif matte gitulah, intinya nggak mudah ninggalin bekas stick jari. Kemudian buat bam kameranya emang kerasa lebih tebal, dan ini menurut saya sangat membantu ketika sedang kita pakai. Ini bisa dipakai buat senderan tangan kayak gini ya. Ini bisa dipakai buat senderan tangan ketika sedang pegang satu tangan kayak gini. Jadi lebih kerasa nyaman dan tentunya masih ada kegunaannya. Jadi nggak cuman frame kamera yang panjang dan juga sekedar lonjong gitu doang ya. Dan pengalaman saya pakai ponsel ini waktu ditanya teman-teman atau orang-orang sekitar ya, yang tentunya nggak terlalu paham soal gadget lah, saya sodorin ini HP, kita bilang ini coba tebak ponsel apa. Nah, rata-rata pada nggak tahu kalau ini ponsel dari Infinix. Ngiranya ya dari seri Reno atau dari seri V series. Kalau V series sih emang masih agak maklum aja ya, karena buat tampilan ini tadi udah kita bilang ya, masih ada kesan atau gimana sih? Masih terdapat kesan-kesan atau desain yang mirip dengan Vivo V series, apalagi waktu kita balik di bagian depannya. Nah, ini ponsel emang kerasa mantap banget karena udah pakai tampilan layar melengkung atau layar curved display. Ini benar, kita terangin dikit, dan ini beneran kerasa mewah banget buat layar dari ponsel Infinix Zero 30. Ditambah lagi buat bezelnya ini udah kelihatan tipis banget, jadi makin kerasa feel premiumnya itu dapat banget buat tampilan desain dari ponsel Infinix Zero 30 ini. Selanjutnya ketika sedang kita pakai buat scroll-scroll kayak gini, ini mantep banget sih. Ini nggak kerasa nggak suka ngelawan kayak adiknya, kayak saudaranya, yaitu Infinix Note 30 Basic. Jadi lebih kerasa nyaman dan juga enak banget dengan opsi refresh rate tinggi yang dimiliki hingga 120 Hz di layar Infinix Zero 30 ini. Kemudian pengalaman saya nonton video di ponsel Infinix Zero 30, emang buat kualitas layarnya patut banget buat kita acungi jempol karena udah pakai panel AMOLED, kerapatannya juga bagus. Tentunya kalau kita pakai buat nonton video itu nyaman banget di layar Infinix Zero 30 ini. Kualitas audionya juga udah sangat mendukung karena punya dual speaker stereo. Jadi makin kerasa betah dan juga nyaman pakai ponsel ini buat nonton video, entah itu di YouTube ataupun buat scroll-scroll Instagram dan juga TikTok. Jadi di bagian layarnya saya pribadi nggak ada komplain atau nggak nemuin bug sama sekali di ponsel Zero 30 ini. Selanjutnya gimana buat urusan kameranya? Karena ponsel ini bisa dibilang fokus di bagian desain dan juga di bagian kameranya. Karena waktu sebelum acara peluncuran atau pada acara peluncuran kan ponsel ini yang dipamerin tuh buat urusan desainnya yang lebih kerasa premium dengan 3D design. Kemudian buat kameranya yang udah bisa melakukan perekaman di resolusi 2K 30 fps. Ya 30 fps doang buat versi 4G-nya. Kalau kalian pengen ngerasain 4K 60 fps, kalian bisa nyoba buat seri 5G-nya. Selain kamera belakangnya yang udah pakai resolusi gede di 108 megapiksel buat tampilan kamera depan, dan juga buat resolusi kamera depannya juga udah sangat mendukung, karena buat kamera selfie-nya ini pakai resolusi sebesar 50 megapiksel. Dan emang buat hasil fotonya itu ya wajar aja kalau istri saya suka banget dengan ponsel dari Infinix Zero 30 ini. Hasilnya bagus dan juga memuaskan, apalagi nggak perlu make up, udah ada banyak sekali buat filter ataupun buat tema-tema, ya intinya banyak banget lah mode cantiknya di ponsel Infinix Zero 30 ini.
Kalau ini resolusi 1080 30 fps juga, kita aktifkan stabilisasinya. Ini lebih kerasa nge-crop ya. Ada face detection-nya juga loh. Kita pakai sedikit lari. Hasilnya kayak gitu. Gimana menurut kalian? Drop aja di kolom komentar. Tes perekaman resolusi 1080 30 fps kita aktifkan buat stabilisasinya, dan ini kita jalan biasa. Kita coba buat sedikit lari kayak gini nih hasilnya. Gimana, mantap gak buat stabilan audio dan juga warna yang dihasilkan dari Zero 30 4G. Selanjutnya waktunya kita masuk di bagian ponsel saya, atau lebih tepatnya kita lihat di bagian performanya. Nah, ini ponsel memang masih memiliki chipset andalan dari Infinix buat tahun 2023 dengan chipset dari MediaTek Helio G99. Nah, yang saya suka lagi selain ini pakai chipset andalan karena performanya kan emang stabil dan juga sangat mumpuni banget buat ponsel kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi buat standarnya ponsel Infinix tahun 2023 buat ponsel di harga 2 juta ke atas tentu udah punya memori super lega di 8/256 GB, dan ini tentunya sangat super duper lega banget. Dan ini waktu kita tes pakai CPU throttling ya, bisa kalian perhatiin sama-sama. Ini tentunya udah mantep banget karena performanya sangat stabil waktu kita tes di durasi hingga 15 menit. Kemudian CPU throttlingnya ini cuman di 86%, dan skor maksimal Gipsnya ada di 158 ribuan Gips. Tentunya ini udah sangat mantep banget buat ponsel di harga segini. Kemudian buat AnTuTu benchmarknya yang kita dapetin di ponsel Infinix Zero 30 ini juga menurut saya emang masih bisa banget buat kita andelin, karena performanya tembus di 409 ribuan poin. Ini performa buat harga segini tentunya udah bisa dibilang tinggi banget buat ponsel di harga 3 juta aja. Dan buat pengalaman saya pribadi main game di ponsel Infinix Zero 30 ini, waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, ini ponsel bisa mendapatkan settingan refresh rate 90 fps dengan grafis ultra. Dan buat pengalaman main game Mobile Legends menurut saya sih enak aja, nyaman dan juga adem banget buat suhu dari ponsel Infinix Zero 30. Cuman buat fps-nya aja yang menurut saya nggak bisa maksimal, masih kerasa naik turun atau frame drop di ponsel Zero 30 ini. Kemudian buat main game PUBG Mobile, ponsel ini juga kerasa nyaman, enak, giroskopnya juga responsif banget. Ditambah lagi dengan dual speaker stereonya yang sangat membantu ketika ada pergerakan lawan dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri. Dan yang saya suka lagi dari ponsel Infinix Zero 30 ketika sedang dalam permainan, ini buat game launchernya itu kurang lebihnya sama dengan Infinix GT 10 Pro. Jadi buat aplikasi pengambangnya atau pintasan aplikasi itu nggak cuman aplikasi WhatsApp dan juga Chrome, tapi kita bisa tambahin berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi intinya buat performa dari Infinix Zero 30, meskipun chipset dari Helio G99-nya ini nggak terlalu maksimal banget seperti Helio G99 dari produk Infinix lainnya, tapi paling nggak buat performanya itu bisa banget buat kita andelin. Suhu juga adem, baterai juga irit banget di ponsel Infinix Zero 30 4G ini. Ditambah lagi buat ketahanan baterainya yang gede banget di 5000 mAh, serta memiliki adapter charger yang udah ngebut di 45 watt. Ya meskipun ponsel ini belum mendukung buat wireless charger, tapi menurut saya pribadi sih ya nggak terlalu masalah, karena waktu kita pakai Infinix Note 30 Pro yang udah punya wireless charger, saya juga nggak terlalu sering make, bahkan nggak pernah kita pakai, paling kita coba waktu bikin konten doang. Jadi menurut saya di ponsel harga 3 jutaan, Infinix Zero 30 ini adalah ponsel yang sangat bagus banget. Belum ada lawan di rank harga segini dengan tampilan desain premium, pakai tampilan layar melengkung kayak gini. Bahkan ponsel ini udah punya sistem always on display dan juga sensor sidik jari under display kayak gini. Selain ponsel ini punya sistem always on display yang bisa nyala terus-terusan, di ponsel Infinix Zero 30 4G ini juga punya bypass charge, dimana buat fitur tersebut juga nggak ada di ponsel lainnya di harga 3 jutaan, kecuali ponsel dari Infinix dan juga Nubia Neo 5G yang udah sempat kita review juga. Karena buat varian 5G-nya belum ada bypass charge dan juga nggak bisa always on display, atau lebih tepatnya nyala terus-terusan kayak Zero 4G ini. Lalu buat kekurangannya apa dong di ponsel Infinix Zero 30 ini? Nah, kalau menurut saya pribadi buat kekurangannya apa ya? Bisa dibilang hampir gak ada sih, apalagi melihat harga, spesifikasi, dan juga fitur yang dimilikinya. Palingan kalau menurut saya masukannya aja buat ponsel Infinix ya. Menurut saya sih buat kualitas audionya aja yang perlu sedikit ditingkatkan. Karena menurut saya buat bassnya itu masih kerasa kurang buat ponsel di harga 3 juta rupiah. Namun buat fitur, spesifikasi, dan juga tampilan desain serta harga yang dimiliki oleh Zero 30, ini
Udah mantap banget dah, jempol buat ponsel dari Infinix Zero 30 ini. Apalagi buat sekarang ini service centernya udah makin banyak banget di Indonesia. Dan buat kalian sendiri yang udah pakai ponsel ini, lagi mau beli ataupun udah pesan dari ponsel Infinix Zero 30, coba drop aja pendapat kalian ataupun kritik dan juga saran ataupun pengalaman kalian di ponsel Infinix Zero 30 ini selama pakai ponsel tersebut. Tulis aja pengalamannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.